Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, saya Winata. Kali ini saya berada di Pantai Sanur, sebuah kawasan pariwisata yang sangat terkenal sebenarnya di Bali. Seperti kita ketahui karena pandemi COVID, bisa kita lihat ini suasana sangat sepi. Dan saya akan mewawancarai tokoh Sanur, tokoh dari masyarakat Sanur, Pak Made Mangku. Selain tokoh masyarakat di Sanur, beliau juga kita kenal dalam banyak bidang lingkungan hidup dan tentu sangat memahami juga tentang bagaimana pariwisata Sanur perkembangannya. Kita sapa langsung Pak Made. Sudah Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu. Kenapa gatra? Iya, gatra sih, becik-becik mantan. Dibecik-becik kan, walaupun seperti kita lihat bersama sepi ya Pak Made ini. Ya, sudah beberapa bulan ini memang pariwisata, khususnya pariwisata internasional, destinasi Sanur itu memang sepi. Sepi ya? Iya. Dan sangat sepi. Sangat sepi ya? Ya. Walaupun sudah dibuka pada tanggal 9 Juli ya, dan sudah berjalan sampai Agustus, sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan kalau menurut memang karena ini kan kebijakan nasional, lalu pembukaan awal dari pariwisata itu tidak cukup mendukung, di mana negara-negara yang notabene pariwisatanya memang banyak ke Sanur, misal satu contoh, atau ke Bali, ini kan belum dibuka. Jadi pemerintah kita itu sudah membuka, sedangkan negara belum membuka sepenuhnya wisatawannya yang boleh berkunjung ke Kalau Bali. Pak Made mungkin mengetahui sebenarnya Sanur ini lebih banyak kunjungan wisatawannya asing itu atau domestik, orang-orang dari Jakarta, atau gimana sebenarnya karakternya kalau pariwisata Sanur ini? Dua-duanya sebenarnya ada, tetapi dia kalau bicara tentang pariwisata lokal atau domestik, dia lebih banyak weekend ya. Tetapi kalau pariwisata internasionalnya sendiri itu memang merata dia sebelum pandemi ini, dia merata setiap harinya itu memang ada saja. Tetapi yang sekarang ini yang masih tersisa di Sanur cuman orang asing yang sudah mendapatkan kitas misalnya, atau mereka memang sudah menetap di sini, atau istrinya orang Bali dan sebagainya. Itu yang masih tersisa. Jadi mereka sendiri memang sangat membatasi diri juga, tetapi mereka sendiri tidak mau balik ke negaranya. Saya ada beberapa teman ya, yang khususnya dari ada yang Australia juga, kemudian ada juga yang Eropa. Itu banyak sekali dia menyatakan, saya dipaksa untuk balik ke negara saya, tetapi saya masih lebih baik memilih di Bali gitu. Jadi yang seperti ini masih tersisa. Jadi tapi persentasenya sangat kecil. Jadi kalau kita lihat ada masih katakanlah bule gitu ya, orang asing yang ada di Sanur ini, mereka adalah orang yang sudah lama di sini ya. Betul. Tinggal di sini, kemudian artinya bukan orang baru yang. Bukan Tapi kalau pariwisata Sanur sendiri sebenarnya tidak bisa tergantung dari domestik ya, tapi harus lebih banyak dari asing ya. Betul. Kenapa dia tidak bisa domestik total? Karena memang Sanur sendiri itu sudah memiliki karakteristik destinasi pariwisata internasional itu adalah pariwisata tua sebenarnya. Mereka-mereka itu yang notabene wisatawannya lebih tua dan lebih banyak dia menetap di daerah Sanur gitu. Daerah Sanur ya. Ya. Itu memang destinasinya memang agak terpilih gitu. Tetapi sedikit berbeda dengan Nusa Dua misalnya. Kalau Nusa Dua itu kan lebih banyak di sana itu mungkin destinasinya untuk meeting, ada summit, kepala-kepala negara lah gitu. Tetapi kalau Sanur dia lebih banyak wisatawannya tua gitu. Wisatawan tua ya. Tua dari usianya gitu ya. Tua dari usianya, maka dari itu kalau berbicara tentang wisatawannya sendiri, kalau untuk Sanur itu dia untuk long stay-nya itu pasti lebih panjang daripada wisatawan yang lain. Itu. Kita sambil duduk Pak Made. Iya, silakan. Ini di satu tempat, ini restoran gitu ya. Iya, masih ada satu dua yang buka. Satu dua yang buka gitu ya, dan mencoba untuk bertahan ya Pak Made. Betul. Seperti ini. Kalau Pak Made melihat bagaimana bahasanya harapan gitu ya. Masihkah kita punya harapan pariwisata ini akan bangkit, terutama Sanur konteks dalam pandemi COVID ini? Kalaupun memang harus bangkit, apa syarat utamanya yang kalau menurut Pak Made? Kita mesti juga
harus mampu pertama introspeksi diri tentang pariwisatanya. Kita ini sudah berpengalaman. Contoh, dulu pernah terjadi bom Bali, salah satu contoh. Tetapi kita tidak bisa membandingkan sekarang bom Bali dengan pandemi corona ini ya. Jadi kalau bom Bali dia recovery-nya cepat. Itu hitungan bulan kita udah selesai. Kemudian wisatawan udah bisa balik ke sini. Sangat berbeda dengan pandemi yang sekarang. Kalau yang sekarang ini pasti menunggu, pertama itu pasti menunggu vaksin ya. Kalau ditemukan vaksinnya, pariwisatanya pasti clear gitu. Jadinya ke sana jadi arahnya. Kompensasinya ke situ. Tapi ini sebenarnya kalau bicara tentang syaratnya apa gitu, makin cepat itu ditemukan, makin cepat recovery pariwisatanya pulih gitu. Artinya tidak bisa hanya kita mengatakan buka pintu Bali, ayo bangkit pariwisata, tapi kalau vaksinnya belum ditemukan dalam kasus pandemi ini agak sulit ya? Nggak bisa. Agak sulit ya? Loh, bagaimana caranya? Contohnya begini. Kita ini kan selalu sering saya katakan, beberapa kali saya sudah katakan di media dimanapun, bisnis pariwisata adalah bisnis ketergantungan. Dia sangat sensitif terhadap isu. Apakah itu isu politik, apakah isu-isu bom, apakah teroris, dan lain-lain. Termasuk yang sekarang ini adalah isu pandemi. Dia sangat sensitif. Maka dari itu, kita itu kan harus merancang dari dua sisi. Bagaimana tadinya pariwisata ini bisa berlanjut dia, kemudian masyarakat kita ini tidak tergiur dengan pendapatan pariwisata yang luar biasa. Karena dia bisnis ketergantungan. Permasalahannya kan seperti sekarang. Maka dari itu kesiapan kita terhadap pariwisata itu adalah juga kesiapan karakteristik daripada masyarakatnya. Termasuk juga alamnya sendiri. Kalau sekarang alam sudah tereksploitasi sebegitu besar, terjadi hal seperti ini, habislah kita. Coba sekarang kita bayangkan, seberapa besar pun bencana yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri, ya, termasuk penyakit seperti sekarang ini, itu pasti impact positif dan negatifnya ada. Pasti ada, betul. Ya, secara ekonomi ya, dia luar biasa dampaknya. Ekonomi tapi, coba lihat secara lingkungan, dia positif loh. Coba dia memberikan kesempatan pada alam untuk lebih bernapas. Betul. Ya, makanya kita harus bisa melihat dari dua sisi. Kebetulan bukan karena saya orang lingkungan kemudian saya dua-duanya kebetulan. Saya berkiprah di pariwisata, saya pionir pariwisata Sanur ya. Kemudian saya juga orang lingkungan, jadi saya lihat dari dua sisinya itu gitu. Oh, ada juga positifnya, paling tidak. Sekarang kita bicara tentang polutan ya. Polutan itu kan berapa tekanannya setiap hari setelah pandemi ini ada. Itu positif. Ya, itu positif kan? Bagi lingkungan kita ya. Walaupun secara ekonomi ya sangat terdampak. Kan, gitu. Nah, kita lihat di Sanur ini banyak yang tutup ya Pak Madi ya, dengan kondisi cukup banyak. Kalau saya persentasekan hampir 90% tutup. Itu termasuk hotel dan restoran ya yang tutup. Sama. Oh, restoran juga. Tidak ada pengunjung? Tidak ada pengunjung. Ya. Yang ada mungkin kalau Sabtu, Minggu, weekend ramai itu hanya masyarakat lokal. Masyarakat lokal pun sekarang ini sangat berbeda dengan kunjungan wisatawan lokal yang seperti tempo hari. Kalau sekarang mereka berkunjung ke pantai itu karena anjurannya harus sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi mereka membawa segala sesuatunya dari rumah. Artinya berbekal bawa sendiri ya. Ini bagi ya itu juga rame tapi ya mungkin yang belanja sedikit gitu. Artinya secara ekonomi drop lah gitu. Ya, ini yang jadi persoalan juga ya Pak Madi ya. Tapi Pak Madi mungkin punya ini Pak Madi. Artinya kita bicara tentang what next gitu ya. Kalaupun seandainya nanti pariwisata ini bangkit, Sanur seperti apa yang mesti dilakukan? Harusnya sih nggak nanti setelah bangkit ya, tapi sekarang apa yang mesti dilakukan? Kayaknya sekarang kita semua pada diem ini, apa-apa. Kalau bicara tentang aktivitas, kita mesti lagi kembali ke alam ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita totalitas mengharapkan kunjungan wisatawan kan sudah tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali bisa kapan itu tidak jelas karena vaksin belum ditemukan, pokoknya agak sulit itu melakukan pariwisata. Kembali ke alam gitu, kembali ke pertanian gitu. Salah satunya. Tetapi kalau kembali ke pertanian persentasenya juga kecil. Karena lahan pertanian mulai habis ya.
Kalau kami kebetulan ini di Sanur ada dua-duanya, ada pertaniannya, kemudian ada juga lautnya. Jadi kami lebih banyak beraktivitas di laut. Cari ikannya Perikanan ya, perikanan. Kemudian ada aktivitas mancing baronang lah di sini. Kemudian ada cumi yang banyak. Itu biasanya mereka mancing untuk dijual atau memang untuk konsumsi sendiri biasanya? Ada yang dijual dan juga untuk konsumsi, tapi lebih banyak yang dikonsumsi lah. Konsumsi ya. Minimal untuk ketahanan pangan ya aman lah. Ya. Aman. Kalau kita di Sanur itu memang sudah hidupnya memang sangat berdekatan dengan laut ya. Jadi kita memang tidak lepas dari kegiatan itu. Saya contohnya sekalipun punya aktivitas yang agak padat itu di Sanur ini juga saya tetapkan untuk laut, aktivitas laut, mancing. Dan Pak Made mungkin punya harapan kepada pemerintah ini, apa yang mesti dilakukan pemerintah dalam kondisi seperti ini? Ada yang mengatakan bahwa secara teori ini agak sulit juga, nggak ada teori yang bisa digunakan dalam kondisi seperti ini. Tapi menurut Pak Made apa yang kira-kira mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah? Pertanyaannya ada dua. Pertama, pertanyaannya apakah kita ini akan berkonsentrasi untuk memulihkan pariwisata dulu, pertanyaannya. Kalau itu pertanyaannya memang jawabannya pasti agak sulit karena negara-negara yang biasanya itu notabene wisatawannya banyak berkunjung ke Bali karena destinasi pariwisata Bali sendiri dianggap ya masih memadai, ini masih perlu pemikiran-pemikiran yang betul-betul holistik. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana kita ini bisa kembali lagi untuk kembali masyarakat kita ini paling tidak berhadapan dengan ekonomi yang ambruk tadi itu, jawabannya adalah kita ini harus mampu menciptakan ekonomi produktif di daerah kita sendiri. Contoh, yang tadinya tidak pernah terjamah sama sekali, misalnya aktivitas kayak tadi ya, pertanian misalnya. Kemarin itu kan dianggap sepele pertanian. Misal satu contoh, mereka yang tadinya ini tidak menganggap bahwa sayur itu penting karena sudah ada orang yang mensuplai. Nah, sekarang ini kembali ke situ. Nah, lebih baiknya adalah yang dipikirkan oleh pemerintah sekarang ini bagaimana memulai memikirkan ekonomi produktif. Ya. Jadi itu yang paling simple dan paling gampang untuk bisa merecovery kepentingan masyarakat kita yang di kelas ekonomi menengah ke bawah. Karena sekarang yang paling dampaknya besar itu adalah menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas masih punya tabungan. Masih punya tabungan karena dia sekian tahun itu ya beraktivitas itu di pariwisata itu masih bisa mereka andalkan. Karena sekian tahun ditutup dengan sekian bulan. Berarti masih bisa berkiprah. Tapi masyarakat bawah kita. Intinya begini, intinya jangan menunggu pariwisata itu bangkit gitu ya. Tapi karena kita nggak tahu kapan bangkitnya, maka sekarang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana berusaha menghasilkan ekonomi yang produktif dengan kondisi yang ada. Betul. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya itu ya, Bapak. Betul. Maka dari itu sekarang pemerintah kan tidak boleh tinggal diam sebenarnya. Pemerintah ini harus melihat, itu kalau dulu kita punya namanya program, kebetulan saya koordinatornya ya, itu namanya CBD dulu, Community Based Development. Dia pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Itu semestinya itu bisa dipakai untuk pilot project sebenarnya. Karena bagaimana kita ini memberikan mereka sumber dana yang kecil untuk dia bisa beraktivitas dengan baik. Contoh misalnya, Bali sendiri itu kan dari dulu itu sebenarnya sudah diformat oleh leluhur kita itu, dengan istilah dulu itu ada sikut satak namanya dulu, ya. Di sikut satak itu semuanya sudah ada di dalamnya. Karena kan dulu tidak ada pariwisata. Nah, maka dari itu ada binatang ya, misalnya atau hewan, kita punya sapi, itu adalah untuk membajak. Kemudian punya babi, itik, ayam itu untuk tabungan. Itu leluhur kita loh. Kemudian ada lagi yang lain-lain, misalnya hewan yang lain untuk apa? Kemudian ada istilahnya teben. Teben itu untuk apa? Ya untuk kesuburan tanah dan sebagainya, pertanian dan sebagainya. Itu udah dikonsep. Itu ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan kita ada di sana. Ada di situ sebenarnya. Sudah ada ya. Iya, kan tidak ada wisatawan dulu. Kenapa bisa hidup? Dan kenapa bisa Bali seperti ini? Kan dari sana kita berkiblatnya. Baik.
Oke, Pak Made, karena waktu ya kita harus akhiri. Tapi ada hal-hal menarik yang sudah kita bisa lihat dari atau pernyataan dari Pak Made Mangku ini, bagaimana kita tetap bisa produktif ya, itu yang paling penting dalam kondisi. Kita nggak usah cengeng ya Pak Made ya. Tidak usah. Ya produktif saja, melihat seperti Pak Made, walaupun melihat Sanur ini yang sepi seperti ini, tetap kita bagaimana menyemangati diri sendiri untuk berbuat sesuatu yang lebih produktif sehingga kita bisa nggak usah lah nunggu wisatawan datang berbondong-bondong lagi ke sini, tapi what we do it now, kan itu yang penting Pak Made ya. Oke, terima kasih Pak Made, dan sampai jumpa lagi pemirsa Bali TV di Bisnis Bali News berikutnya. Saya tutup dengan Prawa Santi. Om Santi, Om Santi, Santi, Om. Santi. Terima kasih. Sukses semua.